menyemburkan material vulkanik setinggi 800 meter dari puncak pada Rabu Badan siang. Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan jumlah korban meninggal akibat banjir dan tanah longsor di Pacitan, Jawa Timur mencapai 20 orang. Kecamatan di Kabupaten Pasuruan terkena dampak kekeringan. Saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Saudara, ada Warga 8 daerah di Jawa aktivitas Timur yang apapun. perlu diwaspadai karena berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi. Video amatir merekam banjir bandang yang menerjang Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat sore. Tak hanya Desa Ngunut, Badan banjir juga Meteorologi, melanda 5 desa Klimatologi, di dan Kecamatan Geofisika atau BMKG Juanda Sidoarjo mengingatkan musim penghujan di Jawa Timur yang sudah dimulai pada bulan September, intensitasnya akan semakin tinggi. Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai wilayah yang kaya sumber daya dan terbagi dalam 38 kabupaten kota. Namun, Jawa Timur juga memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. Data menunjukkan seluruh kabupaten kota di Jawa Timur memiliki resiko bencana. Berdasarkan kajian resiko bencana tahun 2022, Jawa Timur memiliki 14 jenis ancaman bencana, antara lain banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, likuifaksi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, tsunami, epidemi dan wabah penyakit, serta kegagalan teknologi. Provinsi Jawa Timur memiliki 14 jenis bencana. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023. Dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, umumnya yang memiliki 14 jenis potensi bencana tersebut adalah kabupaten-kabupaten yang berada di selatan Jawa Timur, mulai dari Pacitan sampai dengan Banyuwangi. Ya. Ditambah lagi di selatan Jawa Timur itu memiliki segmen megatrust yang mengakibatkan 8 kabupaten itu memiliki potensi tsunami. Mengacu pada potensi kerawanan bencana tersebut, Provinsi Jawa Timur terus berupaya memperkuat sektor penanggulangan bencana atau disebut PB. Sistem penanggulangan bencana tentu akan berjalan jika ada inovasi, kolaborasi, dan inisiatif. Juga berkoordinasi secara efektif dan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan masyarakat. Kapasitas di dalam penanggulangan bencana ada 7 prioritas. Ya. Mulai dari penguatan regulasi, kemudian penguatan aparatur, sampai dengan nanti mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, pemulihan pasca bencana. Ada 7 prioritas. Dari 7 prioritas itu, tupoksi BPBD sekitar 30-an%. Sehingga butuh kolaborasi semua pihak termasuk OPD-OPD di lingkup Provinsi Jawa Timur. Banyak OPD yang bisa mendukung peningkatan kapasitas daerah di dalam penanggulangan bencana. Salah satu wujud kolaborasi adalah kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia melalui program Siap Siaga. Bekerjasama dengan BNPB dan Kementerian Teknis terkait, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perangkat Daerah Teknis terkait, program Siap Siaga difokuskan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, merespon, dan memulihkan diri dari bencana. Serta memperkuat kemitraan Australia-Indonesia dalam aksi kemanusiaan di Indo-Pasifik. Lokus program Siap Siaga ada di tingkat nasional dan 4 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Jawa Timur. Program Siap Siaga di Jawa Timur dimulai sejak tahun 2020 atas dasar nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BNPB tentang sinergitas program Siap Siaga dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian dijabarkan dalam rencana kerja tahunan yang disepakati bersama BNPB. Lokasi kerja Siap Siaga di Jawa Timur adalah di tingkat provinsi, bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur
dan perangkat daerah teknis terkait, dan juga 4 wilayah dampingan kabupaten, yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Sampang. Di dalam rencana kerja tahunan Siap Siaga ada beberapa area tematik yang menjadi fokus program Siap Siaga di Jawa Timur, antara lain standar pelayanan minimal sub urusan bencana, rencana penanggulangan bencana dan GETSI dalam penanggulangan bencana, kajian risiko bencana dan perubahan iklim, kesiapsiagaan dan tangguhan desa, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kolaborasi pentahelix untuk penanggulangan bencana, dan pendekatan klaster melalui klaster penanggulangan bencana dan klaster logistik. Peran Siap Siaga adalah memberikan dukungan teknis dan fasilitasi untuk penguatan kebijakan dan regulasi, perencanaan dan penganggaran, penguatan institusi, dan mendorong kerja kolaborasi multi pihak melalui pendekatan pentahelix. Agar penyelenggaraan PB dapat berjalan optimal, pemerintah Indonesia menetapkan standar pelayanan minimal sub urusan bencana daerah kabupaten kota melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018. SPM sub urusan bencana ini merupakan standar minimum yang wajib diberikan pemerintah kepada setiap warga negara di wilayah rawan bencana serta yang terdampak bencana. Untuk merealisasikan hal ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2023 tentang pembinaan dan pengawasan SPM sub urusan bencana yang mengatur pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan SPM sub urusan bencana di Jawa Timur dengan melibatkan stakeholder kunci dan dilakukan di 5 badan koordinasi wilayah, serta Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pencapaian SPM. Pergub 44 tahun 2023 ini lahir karena salah satunya Jawa Timur sebagai supermarket bencana. Terus juga adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal, di mana di pasal 22 ayat 3 disebutkan bahwa gubernur itu sebagai pembina dan pengawas penerapan SPM kabupaten kota. Ini juga diprakarsai atau diinisiasi oleh Siap Siaga. Nah, ini sebenarnya lahir dari gubernur, posisi gubernur selaku GWPP, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, di mana salah satu fungsinya adalah untuk melakukan pembinaan fasilitasi kepada pemerintah kabupaten kota. Jadi pergub ini adalah pedoman stakeholders dalam upaya melakukan pembinaan dan pengawasan sampai sejauh mana sih efektifnya pembinaan dan pengawasan SPM sub urusan bencana. Selain itu, untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana Provinsi Jawa Timur. Pergub ini mengatur tentang dokumen wajib pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, seperti kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana provinsi, rencana penanggulangan kedaruratan bencana, dan rencana kontingensi. Stakeholder kunci untuk pembinaan dan pengawasan SPM sub urusan bencana ini BPBD tentunya sebagai pelaku utama pembinaan dan pengawasan SPM sub urusan bencana, perangkat daerah pendukung pembinaan dan pengawasan SPM sub urusan bencana, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Terkait keterlibatan stakeholder kunci dalam SPM sub urusan bencana ini, sejauh ini yang kami lihat dan kami rasakan juga luar biasa di pemerintah Provinsi Jawa Timur, mulai dari teman-teman yang di Bapeda itu luar biasa mengawal di dalam dokumen-dokumen perencanaan, kemudian teman-teman atau perangkat daerah BPBD selaku perangkat daerah pengampu langsung urusan kebencanaan itu juga aktif melakukan pembinaan, kemudian
di semua lini Pemprov Jatim, instansi-instansi terkait khususnya yang berada di bawah pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sudah bergerak bersama melaksanakan amanah Pergub ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Penerapan SPM Suburusan Bencana adalah kewenangan pemerintah kabupaten, sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menginisiasi gerakan kencana untuk akselerasi pencapaian SPM Suburusan Bencana di tingkat basis. Salah satu kecamatan yang menjadi percontohan gerakan kencana adalah Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Gerakan kencana itu adalah sebuah inisiatif gerakan sebagai upaya penanggulangan bencana di daerah. Lebih tepatnya dilaksanakan oleh dan didukung oleh kecamatan sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh camat dalam hal penerapan standar pelayanan minimum di wilayah. Kecamatan tersebut terpilih menjadi kencana karena salah satu pertimbangan ada matriks perbandingan dari hasil kajian risiko bencana dan juga data historical bahwa dua kecamatan tersebut rawan terkait bencana atau memiliki ancaman tinggi. Yang kedua, berada dalam satu daerah aliran sungai, yaitu Das Rejoso. Selama tahun 2020, bencana banjir di Kabupaten Pasuruan sering terjadi di Desa Prodo, Kecamatan Winongan. Selain itu, bencana kekeringan pernah terjadi di salah satu desa di Kecamatan Winongan pada tahun 2023. Akibat kekeringan itu, sebanyak 11.618 warga mengalami kesulitan air bersih. Kalau pelaksanaan kencana di Kecamatan Winongan ini sebetulnya sudah terbina sejak awal karena komunikasi kita baik melalui Forkopimcam maupun komunikasi melalui multihelik yang ada di Kecamatan Winongan itu sudah terjalin. Nah, upaya-upaya kami dalam hal pelaksanaan standar pelayanan minimum ini secara konsep bagaimana kami memberikan pemahaman bagaimana sih manajemen bencana itu sendiri, bagaimana manajemen penanggulangan bencana mulai dari pra-bencana, tanggap saat terjadi darurat ataupun setelah terjadi darurat atau biasa kita sebut pasca bencana. Setelah ada intervensi siap siaga, terasa sekali bahwa kinerja dalam hal penerapan SPM standar pelayanan minimum di Kabupaten Pasuruan dapat meningkat. Kejadian bencana erupsi Semeru pada Sabtu 4 Desember 2021 di Kabupaten Lumajang juga menjadi perhatian program Siap Siaga. Salah satu dukungan diberikan program Siap Siaga untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten Lumajang, BPBD Jawa Timur, serta melibatkan instansi pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan kelompok disabilitas, menyusun dokumen perencanaan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Jadi BPBD Lumajang dalam kondisi normal pun kita, teman-teman kan siaga, piket selama 24 jam. Begitu saat tanggap darurat, langkah-langkah prioritas kita kan mengevakuasi, mengamankan, menyelamatkan para masyarakat terdampak itu ke zona-zona aman yang sudah dipersiapkan di titik-titik pengungsian, kemudian di tempat-tempat yang sudah ditentukan sebagai bentuk pelayanan pemerintah terhadap para penyintas. Jadi kegiatan tanggap darurat terus berjalan sampai dengan transisi darurat ke pemulihan. Nah, pada saat itulah bersamaan kita sudah mulai menyusun R3P yang diawali dengan pengkajian kebutuhan pasca bencana. Nah, dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana itulah yang menjadi pedoman nanti kita, guidance kita. Salah satunya dari sisi hunian kita menyiapkan tempat relokasi yang sekarang menjadi tempat relokasi yang dihuni oleh seluruh penyintas yang berjumlah 1951 rumah. Itu salah satu bentuk aksi rehab rekor. Lulus.
warga Desa Curah Kobokan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, merupakan satu di antara penyintas erupsi Semeru 4 Desember 2021. Kejadiannya pukul 3. Letusan itu sangat sangat hebat gitu, terus meletus tawar gitu. Saya itu dikirain meninggal saya sekarang gitu, meninggal saya gitu. Ya Allah gitu, tinggal saya ini gitu, ternyata ya itu alhamdulillah masih dikasih hidup gitu, ditolong, alhamdulillah saya ditolong dikeluarkan dari Desa Curah Kobokan itu, yaitu diturunkan kepanasan kaki, terus diunggah nomane, duduk nomane, jadi akhirnya saya pingsan, terus ditolong orang, terus dilarikan ke rumah sakit. Jadi saya sekarang ini traumanya pol, sangat pol. Takut tuh kalau ada duar gitu, gini saya. Terus sakit lagi gitu terus alhamdulillah dikasih permenta, sudah dikasih rumah, sudah dikasih ya lengkap, intinya lengkap, kipas angin ya ada gitu. Jadi lengkap, alhamdulillah berkat dikasih permenta gitu. Saat ini, Lulus dan warga terdampak erupsi Semeru telah direlokasi ke hunian tetap dan terletak di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Di sini kalau nggak salah sudah 2 tahun saya, nggak terasa. Ya alhamdulillah baik-baik aja gini gitu. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RR dilaksanakan dengan pengukuran Indeks Pemulihan Pasca Bencana atau Indonesia Post Disaster Recovery Index. Sistem pengukuran ini dirancang untuk mengevaluasi efektivitas pemulihan pasca bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan. Dalam proses melaksanakan R3P aplikatif itu kita memerlukan parameter yang namanya evaluasi. Nah, untuk mengevaluasi itu, karena ini baru pertama di Kabupaten Lumajang, alhamdulillah kita juga diasistensi oleh Siap Siaga. Makanya di tengah jalan kita mendapatkan bantuan fasilitasi INA PDRI itu. Selain itu, program Siap Siaga Jawa Timur bersama BPBD secara aktif mendorong pengembangan fungsi dan peran RR melalui pembaharuan nomenklatur RR 050 2021 menjadi 900 2023 yang digunakan serentak secara nasional. Jadi dulu sebelum nomenklatur itu diperbarui, RR ini hanya satu mata. Kalau kita bicara hanya satu mata. Satu mata ini sasarannya hanya satu, dokumen Jitu Pasna. Tapi ketika setelah nomenklatur ini diperbaiki, RR ini bisa lebih luas. Jadi tidak menjadi sisa-sisa saja, tidak menjadi adiknya saja dari bidang-bidang yang lain, tapi sekarang setara antara bidang pencegahan, bidang tanggap darurat, keadaan darurat, kemudian bidang pasca, secara umum setara semuanya. Kebanyakan normal di anggaran dan program itu bisa menyeluruh semuanya. Jadi dulu yang RR ini tidak bisa melaksanakan kegiatan pelatihan, akhirnya kita diizinkan untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk membentuk SDM-SDM unggul yang ada di Jawa Timur. Dulu tidak bisa karena terbentur di nomenklatur tadi, tapi setelah ada perubahan itu, akhirnya pelaksanaan pelatihan-pelatihan khusus untuk RR, khusus untuk penanganan pasca bencana, kita bisa melaksanakan. Dalam konteks pembangunan daerah, program Siap Siaga juga turut aktif dalam memastikan pengurangan risiko bencana menjadi fokus dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Timur 2019-2024. Ya, karena pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggap bahwa pengurangan risiko bencana ini menjadi sangat penting, maka tentunya kalau sudah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan, di mana dokumen perencanaan pembangunan itu baik RPJPD, RPJMD, RKPD, ini adalah pedoman penyusunan, perencanaan, dan penganggaran pembangunan. Maka kalau sudah masuk dokumen perencanaan pembangunan, kita pastikan itu nanti akan masuk dalam proses penganggaran yang diampu oleh semua OPD dalam rangka mendukung pengurangan risiko bencana yang ada di Jawa Timur. Indeks risiko bencana menjadi indikator kinerja utama gubernur yang harus diturunkan setiap tahun.
Monitoring IRB ini dilakukan melalui pengukuran indeks ketahanan daerah. Indeks risiko bencana itu adalah bagaimana kita mengetahui nilai indeks suatu wilayah terhadap pengelolaan risiko bencananya. Di mana dalam pengukuran risiko ada 3 komponen, yaitu komponen H, hazard, potensi bencana, kemudian ada komponen vulnerability, kerentanan, dan ada komponen kapasitas. Nah, yang bisa kita lakukan pengukuran tiap tahunnya yaitu komponen kapasitas. Karena kapasitas berbanding terbalik dengan risiko, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas di dalam penanggulangan bencana. Ketika tahun 2019, indeks risiko bencana menjadi IQ ke-11 pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka saat ini sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang 2023 terakhir pengukuran, indeks risiko bencana Jawa Timur mengalami penurunan. Kebijakan penanggulangan bencana akan tepat sasaran apabila didukung dengan sistem data dan informasi yang terintegrasi. Di Provinsi Jawa Timur khususnya itu kita bermula dari keinginan untuk mendapatkan sebuah ruang di mana data untuk penanggulangan bencana itu bisa dalam satu pintu. Sebelumnya prosesnya berjalan secara manual, jadi kita jemput bola apabila kita membutuhkan data kependudukan, misalkan kita datang ke Dispenduk Capil gitu kan, misalkan, atau kita butuhkan data mengenai demografi mungkin ada tersedia juga di BPS. Untuk mewujudkan inisiatif ini, Siap Siaga berkolaborasi dengan BPBD Jawa Timur bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur mengintegrasikan satu data atau SATA penanggulangan bencana ke dalam SATA provinsi. Jadi kita ada integrasi data, ada kerjasama antara BPBD Jawa Timur selaku salah satu perangkat daerah yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian kami dari Dinas Kominfo selaku wali data, jadi kami bekerja sama dengan pihak BPBD sehingga kami mendapatkan data-data tersebut berdasarkan rilisnya dari BPBD. Jadi kami tidak hanya sekedar langsung mempublish, tapi kami mengolah dan mengkoordinasikan data tersebut dengan BPBD. Sehingga nantinya itu bisa dijadikan dasar sebagai pengambilan kebijakan gitu. Jadi baik misalkan itu sebagai mitigasi bencananya atau maupun sebagai penanganan pasca terjadinya bencana. Nah, ini kita berharap dengan adanya SATA PB ini hal-hal tersebut bisa kita gap-gap itu bisa kita hilangkan secara otomatis. Itu kita bisa tinggal menarik datanya dari aplikasi maupun apapun bentuk datanya yang mereka punya, itu bisa kita tinggal tarik saja. Saat ini, SATA PB Jawa Timur telah terhubung dengan satu data bencana Indonesia yang dikelola langsung oleh BNPB. Oke, SATA PB ini kenapa harus terhubung dengan SDBI? Karena bicara tadi, marwahnya kan memang untuk satu data yang istilahnya satu pintu. Kalau kita bicara satu pintu, artinya mulai dari daerah, provinsi hingga nasional itu harus sama. Sehingga harus ada interkoneksi. Sebuah angka, misalkan angka itu 1 ya, sampai di nasional tetap angkanya tetap 1. Jadi tidak ada perubahan. Itu yang kita katakan sebagai satu data itu satu pintu. Selain untuk menghubungkan SATA PB dan SDBI, pelaksanaan integrasi data kebencanaan yang dilakukan Siap Siaga dan BPBD Jawa Timur juga berperan dalam pembangunan desa tangguh bencana untuk pengurangan risiko bencana atau Destana. Dari jumlah total 8.051 desa dan kelurahan di Jawa Timur, terdapat 2.704 desa dan kelurahan yang berada pada daerah risiko bencana tinggi, sehingga perlu penguatan ketangguhan desa melalui program Destana. Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu kegiatan yang diharapkan masyarakat itu bisa mengenali potensi ancaman yang ada di wilayahnya, juga mengorganisir penanganan bencana di wilayahnya, di mana di situ nanti diharapkan
apabila terjadi bencana di desa itu masyarakat sudah memahami bagaimana harus berbuat, evakuasi kemana, dan bagaimana pemulihan itu bisa lebih cepat dari yang sebelumnya. Harapannya Destana seperti itu. Salah satu desa yang masuk dalam program Destana adalah Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Desa Sidomulyo adalah merupakan desa yang ada di kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Segala bencana, potensi bencana kami mempunyai di situ. Dari tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan, banjir, bahkan tsunami. Yang dilakukan Pemdes untuk mengurangi risiko bencana. Yang jelas kami memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat, memberikan sebuah edukasi, pembelajaran kepada masyarakat agar mereka benar-benar mengerti tentang sebuah kebencanaan. Juga kami mengoptimalkan forum-forum yang sudah ada kayak forum pengurangan risiko bencana, dan juga kami telah membentuk relawan-relawan pengurangan risiko bencana. Juga tidak kalah pentingnya kami juga mengalokasikan anggaran untuk keberlangsungan mereka. Pada 2021, Siap Siaga dengan BPBD Jawa Timur menyusun peta jalan untuk akselerasi program Destana dengan mengoptimalkan 3 pendekatan, yaitu melalui KKN tematik, optimalisasi dana desa, serta kolaborasi berbasis kawasan. Salah satu contoh yaitu kerjasama IKIP PGRI Pacitan dan BPBD Pacitan dalam pelaksanaan KKN tematik bencana di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Ya, sebagai perguruan tinggi STKIP tentu memiliki kewajiban Tridharma perguruan tinggi. Nah, KKN tematik ini sebagai implementasi salah satu Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kemudian tema kebencanaan itu kami susun berdasarkan pertimbangan kondisi geografis yang ada di Kabupaten Pacitan yang rawan bencana, sehingga tema itu dimasukkan ke dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat. Peran KKN tematik kebencanaan dalam membangun desa tangguh bencana adalah dengan meningkatkan kapasitas kebencanaan di lingkungan pendidikan dan masyarakat melalui penyadaran, pengembangan, dan pemberdayaan. KKN tematik dari IKIP PGRI Pacitan yang jelas manfaatnya untuk warga kami sangat luar biasa. Yang pertama, dengan memberikan sebuah edukasi kepada warga kami, memberikan sebuah pelajaran yang baru kepada masyarakat kami, sehingga masyarakat kami benar-benar paham dan memahami seandainya memang itu benar-benar terjadi. Upaya pengurangan risiko bencana di Jawa Timur tidak lepas dari peran Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB dan Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana atau SRPB. Forum PRB itu adalah sebuah wadah, sebuah tempat para pegiat kebencanaan dari unsur pentahelik atau istilah lain multihelik ya. Jadi di dalam Forum PRB itu ada perwakilan unsur pemerintahnya ada, unsur dunia usahanya ada, unsur akademisi ada, unsur media ada, dan unsur masyarakat. Nah, masyarakat sini di dalamnya ada perwakilan LSM, Ormas, relawan penanggulangan bencana. Nah, ini diwadahi dalam satu wadah bersama namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana. Jadi SRPB itu adalah singkatan dari Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana Jawa Timur. Nah, kami SRPB itu adalah bagian di bagian multi heliknya yang di masyarakat. Nah, kita spesialisasi di nangani relawan. Caranya relawan ini tetap kita advokasi. Ya, bagaimana relawan ini saat bekerja di lapangan, di saat tanggap darurat khususnya, itu harus kita atur semuanya. Termasuk tadi peningkatan kapasitas relawan itu. Sehingga SRPB itu adalah bagian dari Forum PRB. Peran FPRB sebagai apa? Peran FPRB itu adalah membersamai masyarakat dalam membangun ketangguhan tadi, mulai dari perannya, bagaimana kita melakukan upaya-upaya pencegahan. Kalau bisa dicegah, cegahlah. Kalau nggak bisa dicegah, lakukan mitigasi, kurangi akibat dampaknya. Kemudian kesiapsiagaannya juga kita bangun.
FPRB diharapkan menjadi knowledge hub, ruang kolaborasi Pentahelix untuk menentukan aksi kolektif kesiapsiagaan bencana di daerah, serta menjadi critical advisor bagi pemerintah daerah. Selain bekerja sama dengan FPRB dan SRPB Jawa Timur, Siap Siaga juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lokal, seperti LPBINU, MDMC, dan ADEMOS. Pengurangan risiko bencana juga harus dilaksanakan secara inklusif, dengan mengharusutamakan gender, disabilitas, dan inklusi sosial atau GETSI. GETSI ini penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, karena belum semua pembangunan berpihak kepada gender dan sosial inklusi. Dan Jawa Timur ini juga sudah mempunyai regulasi di Perda nomor 9 tahun 2019 tentang pengharusutamaan gender. Salah satunya adalah untuk kegiatan penanggulangan bencana. Program Siap Siaga bersama BPBD Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan atau DP3AK Provinsi Jawa Timur, dan para pihak terkait telah menyusun dan mensosialisasikan pedoman pengharusutamaan GETSI dalam penanggulangan bencana. Dalam perkembangannya, sejak tahun 2022 hingga saat ini, Siap Siaga dan BPBD Jatim sudah sangat bagus karena terbukti mulai 2023 saat bergabungnya Pertuni, kemudian ada bertambah lagi teman-teman Gerkatin, yaitu dari teman-teman tunarungu, kemudian tambah lagi dari teman-teman Daksa yang disabilitas fisik ya. Dan terakhir kemarin sudah melibatkan juga ada teman-teman yang disabilitas mental dan intelektual. Untuk PPDI, kalau di Lumajang itu sangat aktif keterlibatannya. Untuk saat waktu erupsi, untuk pertama kali kita selalu dilibatkan. Untuk yang non-disabilitas Daksa, bagian yang di dapur, membantu yang di dapur. Untuk yang tunanetra, membantu yang pijatnya itu. Untuk teman-teman yang Gerkatin itu ada yang angkat-angkat gitu. Disabilitas di Jawa Timur sudah banyak terlibat aktif dalam aktor PRB selalu ikut dan selalu ikut kegiatan seperti kegiatan dari BPBD Siap Siaga dan penanggulangan risiko bencana FPRB dan di Jawa Timur juga dan FPRB di Jawa Timur dan kabupaten serta di kota atau kabupaten selalu terlibat. Kenapa? Disabilitas tuli. Karena disabilitas tuli butuh akses untuk menghadapi bencana. Jadi disabilitas tuli harus tahu. Sampai saat ini tentu saja belum cukup. Memang semuanya berproses, baik itu peningkatan kapasitas dari kami sendiri disabilitas untuk dapat punya pengetahuan yang cukup. Mungkin juga masih kita dipandang maksudnya difabel bisa nyapa, padahal kita bisa, semuanya bisa. Untuk yang normal mungkin hanya fisik saja, tapi ya itu tadi kebanyakan kan kamu bagian ini aja, yang ringan-ringan lah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Siap Siaga bersama DP3AK Provinsi Jawa Timur dan pihak terkait telah mendorong perumusan rencana aksi penguatan pengharusutamaan gender, khususnya prioritas perencanaan penganggaran responsif gender pada penanggulangan bencana melalui Pokja Pengharusutamaan Gender Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana atau ULDPB di BPBD Provinsi Jawa Timur. Rencana aksi yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang responsif GETSI, yang pertama saya bersama teman-teman Siap Siaga akan memasukkan tugas ini di dalam tugas Pokja Pengharusutamaan Gender Provinsi Jawa Timur.
Yang kedua, kami akan memprioritaskan penanggulangan bencana yang responsif gender menjadi salah satu agenda untuk perencanaan penganggaran responsif gender mulai tahun 2024. Dari 5 program inisiatif Siap Siaga berkolaborasi dengan BPBD Jawa Timur sudah menunjukkan hasil baik, walaupun masih perlu perbaikan dan upaya keberlanjutan agar mitigasi bencana di Jawa Timur berjalan baik dan tepat sasaran. Yang saya harapkan dari itu semua, kita mungkin harus lebih dipercaya untuk semua orang, karena difabel itu mesti bisa, tapi selalu sangat diragukan. Makanya itu kita selalu motivasi sendiri-sendiri, karena bagaimanapun difabel itu bisa. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Siap Siaga yang dibantu oleh BPBD Provinsi dan BNPB yang sudah memfasilitasi, mendampingi pelaksanaan tata kelola penanganan bencana khususnya erupsi Semeru 4 Desember 2021. Mudah-mudahan kerjasama ini berlanjut, bukan hanya dalam bentuk penanganan bencana, tapi dalam bentuk penanganan kapasitas kelembagaan juga kita harapkan. Harapan saya yang pertama adalah PUG KETSI ini bisa ditindaklanjuti oleh semua stakeholder atau dinas terkait dalam penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender. Dan yang kedua adalah untuk supaya kegiatan koordinasi ini tidak selesai setelah Siap Siaga ada, tapi ditindaklanjuti dengan rapat rutin untuk melakukan pemantauan dan evaluasi perencanaan penganggaran responsif GETSI tadi. Selama ini dukungan dari Siap Siaga saya ucapkan terima kasih dalam segala penanganan, baik itu dalam hal contohnya pembentukan Destana, dalam hal penerbitan aturan-aturan baru ataupun peraturan yang kami harapkan ada untuk mendukung kegiatan penanganan bencana, serta yang pasti adalah peran dari relawan yang selama ini bersama kami dalam hal penanganan bencana, baik mulai saat sebelum bencana terjadi, saat bencana terjadi, bahkan setelah bencana terjadi, serta dukungan dari semua OPD terkait, baik itu dari pusat, provinsi maupun kabupaten yang ada di wilayah Jawa Timur, termasuk juga dengan kota yang ada di Jawa Timur.